DPI episode malam ini, Lamine Yamal kembali temukan sentuhannya. Barca memperlebar jarak dari Madrid. Corner derby jadi milik Arsenal. Fans Chelsea masih nggak terima sama keputusan wasit. Sesko Airlines bawa King MU naik ke peringkat 3. Apalagi alasan untuk nggak percaya Carrick? Selengkapnya hanya di DPI. Halo, ketemu lagi di DPI hari Senin bareng gue Panji Suryono. Gue mau nanya sama kalian para JM tim, apa persamaan Arsenal dan MU? Sama-sama ditunggu kejatuhannya. Emang bebas ya kalau lagi menang ya. Dan peringkat 3 is coming, udah datang di MU setelah menggeser Aston Villa yang kemarin juga kalah. Dan kita akan bahas bersama 3 orang yang hadir di sini, dan juga ada orang yang kelihatannya paling bete karena melihat Liverpool menang terus, karena itu artinya memperbesar kemungkinan Arne Slot bertahan. Ada Sabto Haryo di sana. Apa kabar Sabto? Baik, Ji. Senyum ya? Senyum. Menang tapi kayaknya agak kurang ikhlas gitu senyum menangnya. Ada juga Aldi Bawazir yang katanya dia percaya sama Carrick. Gimana Aldi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada pundit yang prediksi MU gagal raih 3 poin dari Everton. Ada Adia nih. Bener gak sih? Ini ada yang nulis loh. Ya itu, kita akan membahas materi-materi ini bersama 3 pandit ini. Tapi sebelum kita mulai topik yang sangat seru, kita akan, mana nih? Nggak ada GeForce-nya nih? Nah ini dia. Nggak profesional ini. Pernah nggak kalian pagi-pagi mau berangkat kerja, starter mobil malah ngadat? Nah itu tandanya aki kamu udah lemah. Sekarang udah ada solusinya, Aki GeForce. Produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia, jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter langsung nyala. Ada pilihan maintenance free, jadi kamu nggak perlu isi air aki lagi, tinggal pakai aja. Variannya juga lengkap, dari motor harian sampai mobil SUV, semua ada. Cek langsung di geforcesantini.com atau Instagramnya @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, kuat, dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Kalau di Barcelona ada Lamine Yamal nih, yang kemarin juga hat-trick. Gue baru nyadar, dia ternyata hat-trick pertamanya Hat-trick pertama karir. Udah jago banget ya di Barcelona, tapi kayaknya baru hat-trick pertama gitu. Dia seringnya yang bikin brace seringnya dia. Ya, bikin brace ya, dan suka buang peluang banyak juga kan. Dan akhirnya kemarin hat-trick pertamanya bersama Barcelona. Apakah ini akhirnya magis Yamal kembali hadir di tengah puasanya, justru inilah mendapatkan ilham dari gimana langsung lihat tampilan dari Yamal justru semakin mateng apa seperti apa nih kemarin dengan hat-tricknya? Semakin klinis sih. Kalau ngelihat beberapa game terakhir, emang gue nggak ngelihat full potential dari Yamal kayak udah balik lagi gitu. Kayak nanggung, serba nanggung, dia berani masuk apa enggak, kadang-kadang bola udah ke depan masih dibalikin ke belakang, masih seperti belum berani untuk melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Tapi di game kemarin itu kita ngelihat Yamal yang pertama kali eksplosifnya tuh seperti itu gitu. Berani masuk, belok, tembak kiri. Berapa kali kan dia melakukan itu, dan kemarin 2 menjadi gol. Tapi secara overall ya gue ngelihat sih comebacknya Pedri sih. Kayaknya most dari fans Barcelona ngelihatnya itu. Ketika mereka menyebut no Pedri no party, memang seperti itulah Barcelona. Tanpa Pedri kelihatan banget nyawanya tuh seperti nggak nyatu gitu. Siapapun yang main di situ, mau De Jong kek, mau Bernal kek, diutak-atik di posisi itu, tetap aja mereka nggak punya tim yang cukup stabil, terutama dalam sisi manfaatin offense ke depan di sepertiga terakhir. Sementara ketika ada Pedri, mulai lagi tuh bola-bola terobosan lewat tengah. Kan biasanya mereka coba dari kiri kanan, dari tengah tuh sangat jarang sekali gitu. Misalnya Fermin yang main di situ, dia bukan melakukan operan gitu, tapi coba untuk masuk dan juga nembak. Lalu Dani Olmo pun seperti itu gitu. Tapi kalau Pedri cukup lengkap dari semua aspek gitu. Dia bisa nahan bola, dia bisa mainin ritme, dia bisa ngirim juga bola ke depan. Itu kan yang dibutuhkan Barcelona. Jadi gue ngeliat kemarin sih lebih pada comeback pertama dan Pedri main dari awal ya. Itu yang menurut gue lebih sisi positifnya. Ya termasuk Yamal ketika kemarin sempat turun karena isu-isu saat pasca liburan kemarin kan sempat rame tuh. Terus dia agak sedikit turun naik prestasinya. Lalu dari sisi
kualitas pun nggak terlalu menjanjikan juga, kayaknya belum balik lagi, sempat kena cedera juga, tapi sekarang udah mulai balik lagi nih personel-personel terbaik Barcelona. Tapi dia kan untuk anak seusia Yamal tuh wajar nggak sih, namanya performa belum terlalu konsisten, even pemain-pemain yang sudah matang aja nggak konsisten. Tapi kalau si Lamine Yamal kan sudah memang menunjukkan dia cukup konsisten dengan usianya yang masih sangat muda di. Iya, di usia dia yang sangat muda ini, kalau di usia yang sama, gue waktu itu masih nunggu makanan di rumah sambil duduk main PS. Lamine Yamal udah bisa memberikan bukti di lapangan, konsisten di usia muda. Tapi juga kenapa ini hat-trick pertamanya mungkin juga berkat Hansi Flick yang mungkin manage Yamal ketika mungkin 2 gol dia sudah mencetak brace digantikan. Ini biasanya menjadi tendensi dari pelatih yang coba untuk memprotek pemain mudanya agar egonya juga nggak terlalu tinggi gitu kan. Dan ini sejauh ini berhasil. Dan kalau untuk Pedri setelah dia masuk menggantikan Dani Olmo, Barca menjadi Barca yang kita tahu kendali di laga mampu dipegang, nggak lagi kayak basketball match tapi ada flow yang bisa dijaga oleh Pedri. Memang ini pemain yang paling istimewa dan kalau dia bermain maka Barca menjadi tim yang lebih solid dan lengkap. Ya, artinya lu ngeliat sekarang apa yang kurang dari kekuatan Barcelona saat ini? Kan kelihatannya memang dia sangat powerful, bahkan di Liga Champions juga dijagokan sebagai salah satu favorit, tapi ada aja di some of games dia nggak bisa mencetak gol secara efektif dan klinis. Justru pertahanannya bisa dibobol dengan high defensive line, itu bisa di expose sama tim lawan gitu. Iya, tentu kalau bicara soal kelemahan dari Barcelona jelas adalah cara mereka bertahan. Itu dulu aja, dan bagaimana pairing midfield, karena apalagi kalau bermain high defensive line yang lagi utarakan di sini adalah nggak cuma soal siapa pemilihan 4 back di belakang lo, tapi siapa midfield yang akan membentengi, melapisi midfield. Itu yang berkali-kali dicoba oleh Hansi Flick, karena sulit sekali bagi Hansi Flick punya pairing yang bisa ajak selama sejauh ini gitu. Dan kalau dibandingin sama Arsenal kemarin, Zubimendi adalah pemain yang bermain di seluruh pertandingan Arsenal di Premier League. Artinya ada satu pemain yang bisa bermain konsisten selama itu. Nah, itu yang mungkin minus dari Barcelona. Cuman kalau balik lagi tadi ke Pedri dan juga Lamine Yamal, yes, Lamine Yamal hat-trick pertama sepanjang karir luar biasa. Cuman kalau gue jadi fans Barcelona, yang paling gue syukuri adalah bagaimana returnnya seorang Pedri. Tadi udah dijelasin sama Mas Haru, cuman gue sedikit nambahin bagaimana peran dari Pedri ini bisa menarik bek lawan, memberikan space dan juga meng-crack defensive line. Apa? Pelanggaran dong, narik back lawan. Nggak cuma narik, dipegang aja bisa jatuh. Iya. Astagfirullah. Jadi ya itu maksud gue, bagaimana lo bisa, si Pedri ini bisa memorak-porandakan lini pertahanan khususnya Villarreal ya. Villarreal yang di awal musim juga cukup impresif. Iya. Makin kesini kendor sih ya. Kendor banget. Di Eropa juga jelek sekarang. Iya. Jadi buat gue adanya Pedri tentu, kalaupun boleh dipresentasikan hat-tricknya Lamine Yamal 20%, kembalinya Pedri 80% dari mungkin peluang dan juga implikasinya kepada sampai Barcelona akhir musim justru fitnya seorang Pedri. Nah, sekarang tugasnya gimana nih ngejaga seorang Pedri biar tetap fit, tetap lapar, tetap fokus sampai akhir musim, karena di Liga juga masih berat perjalanannya. Di Liga Champions masih ya semifinal lah Barcelona ya. Bisa gitu. Lawan Arsenal lagi ya. Gue ngambil Kok cuma sampai semifinal itu hitungannya? Bodoh glim. Kalau gue yang ngomong, jatuhnya apa nanti ini bias. Ya misalnya kalau Barcelona mah semifinal mah jadi lah gitu, minimal gitu ya. Minimal. Syukur-syukur juara gitu kan. Emang concernnya emang lini tengah sih, Ji. Kan ketika nggak ada Pedri tuh pemain-pemain pada bingung tuh siapa yang benar-benar menjadi nomor 6-nya. Kadang-kadang dia harus bantu juga ke 8. Yang 8-nya harus bantu juga ke 6. Jadi nggak ada pemain yang betul-betul firm di posisinya, sehingga expose di lini tengah ketika ada transition itu tuh yang selalu membuat Barcelona begitu mudah kebobolan. Mau siapapun betul pairing di belakangnya mau diganti-ganti, tapi kayaknya sekarang udah pasti salah satunya Eric Garcia sih. Gue ngelihat dia semakin matang, semakin konsisten. Udah ada tambahan lagi di kiri ketika Balde buruk. Ada juga si Joao Cancelo kemarin main di kiri cukup bagus gitu. Jadi ada beberapa opsi yang bisa akhirnya menyaring bola-bola yang tadinya begitu mudah masuk ke lini pertahanan Barcelona. Bernal juga sih. Bernal juga keren. Perlu disebut nama Bernal ini. Bernal, jadi dia bisa di-rotate. Masalahnya kan sulit fit. Iya. Itunya sih. Itu kalau kita bahas Pedri, kayaknya orang banyak dulu yang ngetawain Sergei Busquets kayak gitu-gitu aja. Tapi dia bisa mengcover sendirian lah zaman dulu ya. Iya. Sementara sekarang dicari De Jong lah, Pedri lah, sekarang akhirnya begitu tahu bagaimana tugas seorang Sergei Busquets itu sangat berat. Oke, manasannya cukup, kita pindah sekarang dari La Liga ke Premier League. Ada Liverpool yang kemarin menang telak dengan banyak golnya dari Set Piece FC ya. Terus Mas Aryo gimana ngelihat ini Liverpool kayaknya mulai makin panas di bawah Arne Slot? Apakah
Arne Slot baik-baik aja posisinya. Arne stay. Arne Slot. Gue tetap stick pada pendirian gue. Kalau menurut gue dia belum punya banyak jawaban atas banyak problemnya yang ada di Liverpool. Sepanjang, terutama masuk ke musim kedua ya, ketika lebih banyak krisis yang menghantam, dia nggak bisa keluar dari krisis itu. Itu yang gue selalu kritik dari Arne Slot. Tapi ya justru ini menjadi jawaban dari dia nih, sedikit-sedikit mulai nunjukin, oh performance pemain kadang-kadang sini nggak main, tapi ternyata bisa diganti sama yang lain. Pemain-pemain lain udah bisa kontribut sesuai dengan apa yang dia mau sama dia. Lalu dari sisi Ekitike udah semakin rajin juga masuk score sheet. McAllister yang tadinya di awal musim kayak kita nggak lihat peran dia gitu kan dibandingkan musim lalu, Gravenberch juga seperti itu, tapi sekarang perlahan-lahan dia sudah bisa menaikkan kinerja dari para pemain. Tapi aku tetap stick pada pandangan bahwa the best yang bisa keluar dari Liverpool di musim ini ya cuma lolos ke Liga Champion. Kalau kita bicara liganya ya, kayaknya udah sama sekali gua scratch peluang mereka untuk menjadi juara gitu. Jadi ya walaupun nanti dia bisa meloloskan ke Liga Champions, ya itu bare minimum menurut gua gitu. Yang bisa menyelamatkan ya mungkin penampilan bagus di Liga Champions, di mana dia bisa sampai ke final atau bahkan juara. Mungkin itu yang menjadi syarat tunggal gue ya buat dia untuk stay. Setuju di lu dengan Adian ya, dengan bare minimumnya adalah lolos Liga Champions dari seorang Arne Slot. Iya, bare minimum jelas lolos Champions League dan mungkin menjadi juara juga di Champions League di musim ini. Tapi kalau kita lihat apa Juara yang Liga Champion bare minimum. karena kondisinya untuk Slot mempertahankan gelar dengan cara seperti ini not the best. Apalagi kemarin pertandingan yang menurut gue sangat aneh. Menang dengan skor besar tapi tanpa kendali, tampil sangat buruk, defensively berantakan. Gol gitu ya, golnya kayaknya bukan set play yang terjadi membantu mereka. Coach barunya ada ya dari set pieces, Louis Mahoney siapa namanya? Mahoney kalau salah. Ya, itu memberikan mungkin impact yang baru. Coba gue lihat namanya siapa? Ya, Louis Mahoney. Tapi gue melihat ini menjadi satu hal yang lagi gue setuju sama Sabto bahwa Arne Slot sangat tidak aman karena apa yang dia tawarkan tidak menjamin Liverpool tampil seperti Liverpool yang kita kenal. Dan dengan Mo Salah yang lagi disinterested, tak terlibat dalam build up 5 gol Liverpool, tapi Mo Salah nggak satu pun mencetak gol. 9 laga tanpa gol juga menjadi satu hal yang patut dipertanyakan, dan mengapa dia masih ada di line up utama juga harus dipertanyakan karena outcome-nya tidak terlalu signifikan bagi lini serang dari Liverpool. Dan kondisinya untuk kemarin West Ham tidak beruntung karena punya momen Christian Somerville bisa merubah keadaan menjadi 4-3, nggak terjadi dengan sepakan yang jauh meninggi, tapi kemudian nggak lama berselang ada gol untuk Liverpool gitu kan. Jadi laga yang aneh bertemu dengan West Ham. Tim-tim promosi kerap kali juga menyulitkan Liverpool seperti layaknya Leeds United, Sunderland. Kemudian kita melihat bagaimana 3 kemenangan beruntun ini tidak menunjukkan bahwa Liverpool meyakinkan, dan Liverpool patut diperbincangkan untuk mungkin memperbaiki posisi hingga ke top 4. Tapi kalau di UCL lo ngeliat peluangnya cukup besar nggak sih dengan di bagian situ? Untuk seminimal peluangnya cukup besar, tapi gue tetap berpegang teguh kepada Arsenal yang punya potensi yang lebih besar ketimbang Liverpool untuk bisa menjadi juara. Apalagi kalau ketemu Barcelona dengan highlight-nya akan menjadi Achilles heel bagi mereka. Dan Arsenal dengan kondisi saat ini sangat berpotensi untuk bisa meraih title, bertemu dengan FC Bayern Munchen mungkin di final. Wow, langsung ketemu Bayern Munchen. Ya itu dengan Liverpool yang sepertinya tidak begitu banyak masalah, walaupun memang tadi menurut Adian dan juga Sabto golnya bukanlah gol Liverpool banget, banyak yang golnya tiba-tiba kejadian, dan juga dari set piece-nya bukan yang dari open play nyaman bermain dengan smooth. Golnya Gakpo oke lah. Tapi ya iyalah. Tapi ya Gol ya, tapi kalau lo lihat Arsenal dan Chelsea kan juga tidak ada gol yang bagus. Iya. Jadi memang Oke lah, kayaknya Liverpool. semua tim Premier League struggling gitu. Even City aja kemarin menurut gue menangnya juga nggak nyaman gitu kan. Dan Aldi tahan dulu karena speech lo kan tunggu di sini. DP masuki waktunya MU TV di mana The Sesko Airlines kembali hadir untuk membawa King MU terbang ke posisi 3. Apa yang lo mau sampein di buat Mas Haryo dan Adiani yang masih ragu sama seorang Michael Carrick? Kan gue bilang juga apa. Antum-antum sekalian pada ragu-ragu semua. Mereka apa sih prediksinya, nggak ada yang menang ya? Draw. Kalau kemarin kan MU menang prediksi kita. Kalah. MU kalah. Wow. Kalau itu yang Everton. Ali Bozir yakin MU. Wih. Karena dia habis diajar fans MU banyak. Sejak MU nggak punya peluang lawan. Analisis. Janganlah kebencianmu terhadap satu klub membutakan. Tapi lo setuju gak kemarin babak pertama mainnya nggak nyaman di?
untuk MU ya. Ya itu adalah penampilan mungkin di first 30 terburuk di era Michael Carrick sebagai pelatih sementara Manchester United. XG-nya 0,01, mentoknya di 0,07. Itu juga sangat miris sekali. Dengan kebobolan dengan cara seperti itu di menit keempat, Lacroix bisa dengan nyamannya ngadalin Lenny Yoro dengan slow motion lagi. gaya defending yang sangat aneh. Dan kemudian menjadi satu keadaan di mana Palace lagi kalau di Old Trafford kan 6 laga terakhir 4 kemenangan, mereka coba untuk bisa meraih kemenangan kelima, tapi sayangnya itu dia ada momen di mana Lacroix melakukan satu challenge yang konyol sehingga memutarbalikkan keadaan di match yang sebenarnya berpotensi Palace bahkan menurut gua kalau main 11 lawan 11 bukan nggak mungkin bisa unggul 2-0 duluan. Masih tetap ada dalilnya ya. Masih pengen keles ya Nggak sebenarnya mau ya. bilang gitu ya MU. Oh, nggak. Respon. Kalau tadi kan respon- sebenarnya tuh Panji tuh mancing sebenarnya. Kalau respon- kayak bentar gue dulu. Iya. Tadi Panji tuh mancing. Babak pertamanya sebenarnya biasa aja ya. Itu tuh mancing. Yes, respon MU di babak kedua. Bukan. Nggak nyampe babak kedua dari menit 30 sampai menit ke 45. Pinter. Possession wise tuh karena gue yang kerja pertandingan. Nah itu paham ya Gue udah. nonton. Lu kerja tampilkan di sini. 81% possession dengan chances yang mereka ciptakan dengan Casemiro yang punya peluang juga sangat bagus tapi gagal di convert menjadi goal. Respon dengan mid game management dari Michael Carrick lumayan oke. How they started dengan Šeško yang untuk kali pertama Lumayan sebagai oke. starter. Bilang oke It was aja. so bad, man. Bilang oke aja sih. Gini, Menit kalau 0 lu sampai bilang so bad, 30 bandingin dari nih. kick off sampai Liverpool 30 that's a mess. Liverpool yang lawan West Ham Itu kacau balau juga. 1, sekian XG-nya. MU 2 Berarti And dia the end. menghadapi tim yang biasanya menang di Old pertama di babak Trafford. kedua ya. Iya, Di in babak the end, kedua, iya. kan Babak kedua. respon di babak kedua dong. Betul, itu yang Kalau gua Liverpool bilang. babak pertama bagus, babak kedua babak pertama jelek, babak kedua makin jelek. Beruntung respon- lawannya West Ham respon- lebih jelek lagi. Respon dari babak kedua ketika Glasner harus tampil dengan timnya kekurangan satu pemain kunci, Lacroix. Nah, Itu ini kan ada Chelsea minus kurang pemain, mainnya tetap oke. Apa? Chelsea nggak ada satu pemain. Chelsea shit, man. Gampang ke ininya ya. Chelsea nggak usah kita omongin. Itu tim sangat buruk. Apresiasi. semuanya pada merayakan cuma Chelsea doang yang nggak merayakan apa-apa hari ini ya. Chelsea kita nggak patut kita bicarakan di conversation sepak bola elit Inggris. Gak perlu gue ya. Udah diwakili kanan kiri. Bagus. Jadi gue suka nih. Peran. Itu dari seorang hadiah nih. Gila, ini gue cukup ini aja. Pirlo. Karena gue cukup kecewa dengan apa bagaimana game Chelsea Arsenal berlangsung. Benar. Gue expect ada satu harapan dulu aja bahwa ya. Chelsea bisa MU-nya kecewa melayani nggak? Arsenal. Tapi menang nggak kecewa. United dengan kemarin ini membuat gue semakin terkejut dengan Michael Carrick. CV-nya semakin mentereng. Gimana Karena sekarang terkejutnya? ada comeback-nya. Terkejutnya gimana? Ada comeback-nya. Bisa out of karakter. Bisa begitu juga. Bisa, ya, gue ternyata. bikin Adiani yang selamat pemirsa kembali dalam pertandingan. Hari ini kita Kirain bikin bakal lo tinggal- out. Kayak lu tinggal bikin binder doang bisa begitu nggak? Doain aja bisa aja. Gue pikir gimana mas? Kagetnya gimana bisa? Aduh. Ini Kalau binder kaget sisi tuh kita kaget lain semua pasti. Adiani. Sisi lain Adiani. Nah, tapi kan ada komentar-komentar apa miring yang bilang tadi termasuk soal Adiani bilang ada momentum yang membuat menguntungkan MU kartu merah dan juga penalti. Tapi kita ngomongin dulu dari sudut law of the game-nya lah. Lo kan paling jago soal ngomongin. Tadi bilang itu first kontaknya di luar kotak penalti. Stupid. Tapi kan sampai berlanjut kontaknya berlanjut sampai kotak Iya, penalti iya. gitu kan. Itu yang gue terkejut juga, Glasner mengatakan seperti itu. The first initial contact was outside the box, sehingga harusnya di situ udah diperuitin. Iya, kalau dia mau ngambil inisiatif Dokso, Iya. dia ambil situ kartu merah, which is hanya tendangan bebas. Itu kan biasa sangat sering dilakukan seperti itu Iya. gitu. Tapi kalau initial kontaknya di luar, tapi tetap berlanjut sampai ke dalam, Follow itu through ya. itu pintarnya Kunya. Nah, iya. Kunya Benar. tetap nahan, nggak mau jatuh sebelum dia masuk kotak penalti, Betul. karena dia tahu tangannya masih ada Masih ada, bahu masih dia. ada. Selama tangan itu Kalau tangannya doang yang ada, tapi orangnya nggak ada, gimana ya? Ada. Itu siapa? Ada serem. Itu ya. Follow begitu through. follow through atau ya kan waktu itu juga ada pelanggaran di mana siapa ya, lupa gue Meluk, ya. meluk dan dia meluknya sampai ke dalam kotak penalti dan baru jatuh di dalam kotak penalti. Emang inisialnya di luar, Iya. kemarin juga inisialnya di luar, tapi sampai dia jatuhnya di dalam dan itu belum dilepas tangannya, Kontaknya itu masih tetap ada. masih Iya. sebuah Iya, pelanggaran. gue juga setuju. Kalau itu sebuah dokso, gue pikir itu nggak jadi kartu merah gitu lah. Itu JMT pasti nggak tahu dokso apa itu, taunya racun itu binatang tuh dokso. Tokso. Tapi akhirnya setelah di review VAR dianggap sebagai orang terakhir, dianggap sebagai
obvious goal scoring opportunity, ya udah akhirnya semuanya dianggap sebagai sebuah kesalahan. Satu, memang dia sampai ke dalam, itu menjadi kartu pelanggaran untuk penalti, dan juga itu sebagai orang terakhir yang menjatuhkan dia. Karena kalau itu kan udah pasti pelanggaran yang lu tidak ingin memenangkan bola. Kalau lo narik orang, kalau lo meluk orang, kalau lo cross terhadap orang, itu lu nggak berusaha memenangkan bola gitu. Tapi kalau lo sliding masih mungkin. Slidingnya ada di dalam. Penalti jatuhnya di dalam ya. Iya, itu kan dia ada upaya untuk bisa mengini bola, tapi bolanya nggak kena, akhirnya kena kaki jadi penalti. Dia nggak jadi kartu merah, tapi kartu kuning. Masih sangat sering terjadi seperti itu. Tapi ketika itu tangan, yang pasti lo nggak ingin memenangkan bola, tapi lo ingin menjatuhkan lawan, otomatis itu menjadi sebuah pelanggaran, dan ya memang layak diganjar kartu merah kalau itu memang orang terakhir. Ada tambahan dari kalian? Ya kalau gue setuju bahwa ini layak penalti. Emang pertamanya itu di luar kotak penalti. Tapi kebodohan dari Lacroix adalah begitu pemain masuk dan tangan lu tetap ada di pundak, nggak dilepas pundakunya, itu kebodohannya. Apakah kunya diving? Yes. Dia dimanfaatkan itu kan. Tapi apakah divingnya smart? Yes. Yes, ya. Buat gue ini art of diving yang nggak dimiliki sama semua winger-winger, nggak dimiliki sama semua striker-striker di Eropa saat ini gitu, bahwa Latin jago biasanya kayak gitu emang. Iya. Amerika Latin ya. Latin oke ya, di Eropa Iya kan, terlalu plain, Gabriel kan gitu kan kemarin. Iya. Ya, Iya, Gabriel juga lebay juga kan. Latino. Jadi buat gua ini diving memang, tapi dimanfaatkan dengan baik. Dan kalau teman-teman sekarang coba lihat lagi, apakah itu orang terakhir? Enggak juga. Karena kalau kita sedikit geser kamera kan ada pemain lagi. Di kanan. Iya. Ini pernah terjadi di game Arsenal. Wih, inget banget makanya ya. Yes, dianggap meskipun ada di game ada orang di kanannya, tapi dianggapnya orang terakhir. Jadi istilah orang terakhir ini makin geser lagi, makin subjektif kepada wasit. Apakah kalau dulu orang terakhir ya benar-benar abis dia kiper langsung. Ya, ya. Kalau sekarang tuh makin berkembang lagi gitu. Jadi buat gua Makin saks peraturannya mas sekarang. oh yes, kalau itu Terutama dalam corner. Itu kan banyak foul sebetulnya ya. terlalu banyak Nah, foul. ini yang gue gak suka sih. Gue udah Terlalu bilang banyak 3 tahun lalu loh mas. Iya, terlalu banyak foul dan terlalu jadi kayak Kalau zaman mau apa dulu- rugby lu jadinya lu. Iya, Zaman kayak dulu rugby kan. udah pasti foul itu Iya ya. kan, Iya, zaman dulu iya. kan mengganggu pergerakan kipernya Iya, udah pasti udah, foul gitu. Sekarang udah. dibiarkan gitu kan. Sedikit kesentuh aja kiper tuh dulu udah jadi foul. Jadi buat Simpan buat nanti. Iya. Itu kan tahu Chelsea Arsenal kan. Tapi gue suka kalau ada challenge Arsenal, casing pointnya di set pieces, dia ganggu goalkeeper. Kalau menurut gue justru itu juga art. Dan gue suka dengan keadaan di mana referee melepas challenge yang berpotensi mungkin foul di Europe juga mungkin dia call sebagai foul, tapi di Premier League enggak. Menurut gue itu part of the sport, ada kontak yang seperti itu, dan ini justru membuat semakin seru bagaimana cara menetralisir keunggulan-keunggulan dari set pieces dari Arsenal, dari Brentford misalnya. Kalau untuk Chris Kavanagh, dia sangat hati-hati karena dia melakukan kekacauan di FA Cup match Newcastle Villa City, Aston Villa dengan Newcastle, ya. gol Tammy Abraham offside disahin, kemudian juga ada Luka Digne dengan horrible challenge dilepas, ada handball juga di situ. Tapi Eva belum ada VAR ya. Di FA Cup nggak ada VAR. Belum, sampai semi Karena final. nggak Oh, semua semifinal kan dia baru ada. Ya, dan karena nggak semua stadionnya Nggak bisa punya. untuk punya 20 sampai 30 kalah sama kamera. Liga 2. Liga 2 7 kamera aja bisa VR. Oh. Luar biasa. Kalah. Luar biasa. Makanya ada offside yang cuma Udah di Karir lagi bagus. Mana, Mas? Karir lagi bagus. Gimana? Kok lama banget dia nontonnya? Karena kamera cuma satu doang. Karir lagi bagus. Udah. Nah, kalau untuk Chris Kavanagh kemarin dengan Matheus Cunha dan Lacroix dengan durasi challenge yang dilakukan dari luar kotak penalti masuk ke dalam, ada continuation, itu yang dianggap oleh rules sebagai titik akhir dari challenge tersebut, sebagai sebuah foul. Kemudian dia menunggu Paul Tierney sebagai referee VAR yang untuk melihat apakah possible red card atau enggak untuk Lacroix, karena Doxo mungkin in play, dan memang iya. Mungkin kalau sedikit gue boleh tambahin, bukan perkara last defender tapi jarak antara Dean Henderson dengan Matheus Cunha yang diperhitungkan. Apakah Henderson akan lebih dulu sampai ke bola atau Matheus Cunha? Ini yang menjadi perdebatan via referee dengan on-field referee, dan kemudian sepertinya dianggap bahwa Cunha akan menggapai bola terlebih dahulu. Jadi ada proximity di situ yang menguntungkan untuk Cunha kalau dia tidak diganggu oleh Lacroix. Oleh karenanya Doxo is in play, dan red card sangat tepat ya untuk outcome dari challenge Lacroix. Di, lo ngeliat Sesko gimana? Nih, gue baru kemarin di malam diserang banyak haters kan, karena gue bilang 5 Diserang kenapa lu? 6 Oh, dia nyerang juga, Ji. Enggak, karena kan gue selalu bilangnya Sesko itu adalah pemain yang belum layak menjadi starting line up buat MU menurut gue. Dengan gaya mainnya Carrick ya menurut gue ya. Kalau hanya untuk menjadi alternatif di saat lagi buntu, iya. Cuman untuk dia main 90 menit atau 80 menit sebagai starter, menurut gue dengan gaya mainnya yang
agak lambat untuk memberikan pressing, memberikan involvement of the game menurut gue kurang. Kemarin tapi untuk pertama kali jadi starter kan. Nah, lu ngeliat kemarin dia gimana di bawah Carrick kan sejauh ini dia lebih banyak terlibat jadi super sub dari bench 5 pertandingan 6 pertandingan baru kemarin jadi starter, gimana lo ngeliatnya? Puncaknya di game menghadapi Everton sih. Oke. Di game menghadapi Everton, Sesko mulai ngerasa bahwa ini tim gua tahu cara handle-nya, gua tahu cara bagaimana memaksimalkan peluang dari tim ini. Itulah kenapa pada akhirnya dia dipilih menjadi starter di game menghadapi Palace kemarin. Dan buat gua, yes, begitu Sesko dijadikan starter, tidak seefektif saat dia menjadi super sub. Yeah. Bikin gol, yes, karena emang dia punya jangkauan atau lompatan yang sangat tinggi juga, disebut makanya Sesko Airs. Karena emang dia punya jangkauan lompatan yang sangat tinggi. Dan buat gua, pinternya Carrick adalah saat lawan 3 back dan saat lawan 4 back itu harus punya treatment yang berbeda. Itulah kenapa saat pakai 4 back lu milih striker atau Mbemo atau Sesko yang lebih fluid. Tapi saat lu punya lawan lu 3 back seperti Palace kemarin, dipasang satu striker, tujuannya apa? Untuk memecah lini pertahanan. Ini lagi-lagi jelinya seorang Carrick yang mungkin nggak begitu kelihatan dari luar lapangan gitu. Jadi Tapi it doesn't work pada akhirnya menang di awal match karena 10 pemain. Iya betul, makanya jadi MU menang karena 10 pemain aja. Exactly. Karena pas 11 lawan 11. Kalau 11 MU kalah. Draw. Karena 11 lawan 11. Berarti Carrick bagusnya kalau lawan 10 pemain gitu. Nah, karena 11 lawan 11 kemarin kan matchnya. United sangat susah dengan front three-nya juga dengan midfield three-nya untuk bisa tampil fluid. Karena Crystal Palace mendinai semua spaces yang ada dengan bermain narrow dan compact. Dan itu membuat situasinya sangat sulit. United harus stretch ke flank tapi nggak efektif. Ini yang membuat keadaannya sempat Šeško nggak menjadi pemain yang punya impact signifikan. 7 touches di first half bukanlah outcome terbaik, tapi kemudian semua berubah. Iya, awal semua berubah ketika di babak kedua gitu kan. Dan ini kredit juga buat Michael Carrick dengan coachingnya kepada Šeško. Sekarang dia punya confidence yang luar biasa. Dia bisa menyambut bola-bola karena servisnya lebih luar biasa diberikan untuk Šeško ketimbang di era Ruben Amorim. Dan ini yang membuat Michael Carrick tahu betul bagaimana untuk bisa mengaktifkan Šeško dalam kondisi kemarin Palace sudah cukup timpang di zona pertahanan. Iya, karena zamannya Amorim yang biasa menservisnya Šeško disuruh bertahan. Nomor 6. Nomor 6. Sekarang di zamannya Carrick yang orang yang punya output serangan dalam bentuk assist ataupun gol disuruh lebih stay di depan. Tujuannya untuk menservis lawan, menservis teman. Jadi buat gua lagi-lagi Carrick, dan buat gua bukan soal layak apa enggak jadi starter sih Ji, karena itu pure semua pilihan dari pelatih gitu. Balik lagi ke pemilihan lawan, treatment dari lawan. Tapi menurut gua dari 7 game dia sekali jadi starter ya itu ada masalah bahwa dia emang belum fit menurut gua untuk secara overall dia main di skemanya Carrick menurut gua lebih fit belum di skemanya Carrick maksudnya. Atau punya. Iya, untuk skemanya Carrick ya. Lebih cocok maksud lo kan? Iya, lebih cocok dalam memainkan pressing dan segala macam. Karena dia agak lambat kan sebenarnya. Iya, lambat. Menurut gua lambat untuk pressing ya. Enggak, untuk involvement of the game ya. Lo nggak bisa kalau dia sprint lo kenceng kan nggak pakai bola gitu. Cuman kalau involve ngikutin ritme permainan di nggak mana lincah punya dia jauh dari sisi speednya. Itu makanya orang tuh sering menyalah-artikan kata-kata gue tuh bilangnya Šeško lambat. Bukan soal lambat dalam lu lari, lu sprint lawan Tarkowski yang udah kakek-kakek nggak ada bola, ya wajar lu umurnya beda 10 tahun dan 20 tahun gitu kan. Lu sprint lawan Neto tuh kayak gue pada nggak masalahnya kan. Ya bukan satu kemenangan, suatu lari yang membanggakan, tapi kan dalam game 90 menit lu pressing apa enggak, terus lu track back apa enggak, itu kan yang membedakan dia bisa involve apa enggak. Itu kan beruntungnya MU adalah punya Mbemo, Cunha, dan juga Šeško. Di saat lu pengen bola pendek, lu bisa pakai Mbemo atau Cunha, tapi di saat lu pengen bola jarak jauh, lu punya Šeško. Dan ini harusnya dimanfaatkan dari awal musim. Sayangnya, lu dipilih atau dipimpin oleh pelatih yang gitu. Jadi buat gua tiga besar kan? Adi ini kita belum beres di sini. Lu yang ragu Aston Villa harusnya tetap ada 3 besar, lihat terbukti. MU tadinya 11 poin di bawah Aston Villa. Sekarang udah par, sudah sama. Peringkat ketiga. Unggulnya selisih gol plus 4. Unggul selisih gol di tim yang pelatihnya lu anggap pelatih cocok ngegantiin MU, di striker yang ada Watkins yang katanya striker cocoknya untuk MU. MU nggak butuh. MU nggak butuh. Saat ini. Tapi kan emang sekarang di game apa yang bakal jatuh? Di game apa yang bakal jatuh? Ya belum tahu lah di. Masih ya kalau trajektorinya sekarang kan di game kalau apa Opta bilang kan kira-kira? 77 points.
Trajektorinya sekarang cukup oke untuk 5-1 mengunci untuk mengunci Champions League spot gitu kan. Yeah. Kalau di asuhan Ruben Amorim katanya 50 sekian lah. Itu ada di peringkat udah 5 or overcome 6. sekarang. Jadi kan itu sekarang sudah sangat positif untuk Carrick gitu kan. Dan Šeško menurut gue sebagai starter on merit sih, Ji. Karena dari apa yang dia tawarkan dari last 8 matches 7 gol, kemudian 3 laga berturut-turut dia bisa berproses sangat positif dan bisa menjadi starter setelah gol-gol yang dia tawarkan gitu kan. Jadi sangat layak, dan ini juga gue berikan apresiasi ke Carrick untuk bisa mengaktifkan Šeško. Gitu dong. Oh iya, gue give credit where credit is due. Dan ya gue juga suka dengan Mickey Carrick ketika bermain gitu kan. Tapi Sebagai gue masih pelatih? belum bisa diyakinkan untuk pelatih, karena kembali situasinya masih. Tapi kemarin kan gue udah bilang dengan kemenangan comeback itu kan CV-nya semakin mengkilap nih untuk bisa menjadi permanen di musim. Coba lu mau ngomong apa ke mendatang. fans MU yang kemarin lu ragukan bahwa mereka akan menang? Lu kan ragu kemarin MU bakal menang, coba. Lawan Crystal Palace. Semoga dia nggak jadi Ainge ya. Hah? Ainge kan Ainge juga gue punya rekor yang 10 pertandingan, 11 ingat gua nggak kalah. 8 menang. Abis 8 menang 3 kali seri sih gua kan. Iya, abis Dan pada akhirnya tidak berselang lama. Ya oleh juga gitu kan. Iya. Iya sempat gitu. Oh, indah Jadi ya banget tetap awal-awal. aja kita tetap nunggu. Jadi Kalau nggak bisa- dibilang belum bisa kalau dibilang diyakinkan lah. nunggu kok dibilangnya nggak percaya. Percaya. Cuman kan lu tetap butuh in the long term lu bisa apa enggak gitu. Ainge dari awal musim. Ya. Musim. Ini nggak dari awal musim. Ya, pokoknya rentetan pertandingannya lah. Memperbaiki dari tim yang hancur lebur. Rentetan pertandingan. MU hancur lebur, Gue yang Mas. bicara rentetan pertandingan. Ainge juga sebelumnya emang nggak hancur timnya. Hancur Apa? juga kan? Tapi kan dari awal musim. Ya tetap Punya aja pre-season, dia punya apa. justru susah memulai something yang di awal juga susah juga buktinya. Lebih susah mana sama di tengah musim? Sama aja. Punya Tapi presiden punya sekarang masalah yang berbeda. dengan Carrick dengan roster yang sama tapi punya prestasi kayak gini, Ruben Amorim mukanya kemana ya? Nah iya. Jauh kan? Agak- Ten Sekarang Hag gimana Ten Hag? Hah? Ten Hag gimana? Ten Hag di mana ya? Di AZ. Akmal. Ya. Masih ada yang melatih ya. Bukan ngelatih tapi. Oh, bukan ngelatih. Director of Bukan, football. Oh. Director of football kan? Oke. Nah, Mas, lu kalau ngelihat Amorim dari ya, iya bener. Bruno Fernandes, ini kan Kelas. berkali-kali dibahas nih sama CBS Golazo, sama siapa, ditanya juga ke Gary Neville sama Roy Keane dan lain-lain. Kalau dia ada di squad MU yang 98 atau squadnya yang Buset. Ferguson yang 2008, menurut lu dia fit nggak atau bisa masuk nggak sebagai starter di sana? Bisa banget. Digantiin siapa kalau Scholes. serius lu gantiin Scholes? Iya. Oh, iya? Gue gak setuju kalau itu. Gimana Di ya? posisi itu ya, maksudnya kalau iya, kalau iya. lo ambil di posisi itu siapa? Keane nggak mungkin. Iya. Posisi Carrick juga nggak mungkin 4-4-2 juga. kan itu kan dulu. 4-4-2. Ya. 4-4-2. Di posisi wings juga nggak. Nggak mungkin. Ya mau Fletcher kayak di kanan, mau Beckham kayak di kanan. Enggak, yang paling masuk akal ya di posisinya Scholes. Walaupun mungkin dia nggak sejago Scholes, cuman kalau dia masuk di posisi Scholes pun dia bisa memberikan kontribusi yang sama bagusnya menurut gua. Kan Scholes kerennya umpan-umpan ya kan. Ya Yeah. physical dia bagus. Ya mungkin kalau lo adu body ya Bruno sering jatuh lah. Yeah. Scholes enggak gitu. Cuman kalau dalam sisi ngumpan-ngumpannya ya Bruno menurut gua sih on par dengan Scholes ya dari sisi umpan-umpannya. Tapi apakah dia bakal segemilang ini saat ini? Karena kan kita tahu kegemilangannya dia adalah di saat bermain free roll, terus juga dia bisa nyetak gol juga, terus juga dia bisa lebih advance ke kotak penalti juga. Tapi sementara kan era 2008 let's say ada Ronaldo, ada Rooney, ada Tevez, dia nggak butuh pemain kayak Bruno yang Iya. banyak juga nyetak gol, banyak juga. Ini akan kebagi karena- nggak sih karena dari egonya? tiga Di Portugal kan terbukti sebenarnya Iya, kan. karena tiga depannya udah bisa melakukan tugas penyerangan Betul. dengan tiga mereka Ini sendiri. kan sekarang gitu. spesial karena depannya ya Iya, belum setajam itu belum kan. setajam itu, belum bisa menawarkan daya ofensif yang secara konsisten bisa mereka lakukan di setiap games, Ya. sehingga lo butuh pemain-pemain yang memang nge-supply lo di posisi depan gitu. Sementara sekarang ya emang agak sedikit berbeda gitu di posisinya. Ketika dia kemarin main di posisi nomor 6 memang nggak kelihatan perannya sebagai pemain yang sering umpan gitu. Tapi begitu lo dorong dia lebih ke depan, ya seperti balik lagi di era awal-awal kan. Lo lihat pemainnya selalu bisa feeding pemain-pemain depan dengan umpan yang begitu akurat gitu. Jadi ya menurut gua kalau di era dulu walaupun gaya bermainnya akan berbeda, tapi dia tetap bisa fit dengan quality yang dia punya. Gimana dia nih? Kayaknya kalau di era SAF dulu kan kayaknya emang nggak ada number 10 murni yang emang kayak free roll seperti itu kan. Ya, kalau untuk menggantikan peran dari Scholes di tim Sir Alex Ferguson, menurut gua
enggak ya, tapi kalau di rotasi di antara Nicky Butt, Ya, misalnya, Nicky Butt lah. Darren Fletcher, misalnya Bruno Fernandes mungkin ada di atas Even dari segi Veron aja mental dulu kan. technical quality. Iya, Sylvain Veron ingin menawarkan satu yang beda, tapi nggak fit in dengan Roy Keane dan kawan-kawan di midfield Betul. gitu kan. Tapi Bruno Fernandes tetap bisa menjadi pemain on rotation yang sangat bermutu untuk bisa membantu Manchester United di era tim kepelatihan Sir Alex Ferguson. Tapi untuk diperbincangkan di top 5 misalnya untuk bisa masuk dan menggantikan Scholes atau menggantikan Roy Keane atau menggantikan Eric Cantona sangat sulit lah. Gimana deh kalau Nggak penting. Bruno sebagai Nggak penting, ngapain bahas gimana kalau Bruno masuk di tim 98, Iya, iya. 2008, ngapain? Gaya bermainnya beda, pelatihnya beda, dulu 4-4-2 sejajar. Kalau enggak, kalau lo balik, Scholes ada sekarang di tim. Bisa ngangkat apa Perannya enggak? kayak bakal kayak Bruno enggak sih. Enggak, dia membuat maksud lo kalau Scholes masuk gak di tim ini? Masuk lah gantiin Woi Maino. Bukan gantiin posisinya Bruno. Nggak bisa juga. Ya kita kalau bicara itu kan Iya. ya susah juga gitu. Nggak Jadi bisa. Bruno memang di perannya dia di MU sekarang ya sebegitu sentralnya memang. Tapi emang menjual Hampir itu sih semua dari timnya dia. Ferguson dulu tuh. Sampai sekarang pun masih dibahas dan masih menjadi engagement. Iya, tapi lo setuju gak kalau Bruno bisa dibilang one of the best gelandang Iya. MU sepanjang masa? Gue udah bilang dari dulu, makanya gitu? gua diketawain makanya gue. Ya. Diketawain gitu. Jadi buat gue itu bukan hal baru untuk kalau ini yang gue bilang ya. Kalau Bruno Fernandes lebih fokus sama sepak bolanya, dia sangat berbahaya. Emang dia fokusnya kemana lagi selain sepak bola? Protesnya. Oke. Udah jarang. Oke. Makanya sekarang kan udah mulai fokus sama bolanya nih. Oke. Udah jarang udah. Dan di era Ten Hag dipegang- ya begitu. Nah, Di era Ten Hag. betul. Gue juga ngomongnya di era Ten Hag. Thank you, Mas. Sekarang dia fokus main bola aja. Bikin gol, memberikan umpan gitu, dan dia dimainkan di environment yang dia suka gitu. Iya. Kalaupun dia enggak, gue nggak suka menghayal-hayal kalau dia balik ke zaman Ferguson, nggak usah. Intinya MU lagi on the right track dan Bruno Fernandes menjadi pemain yang salah satu terpenting. Nah, gimana dengan Kobe Maino? Kemarin dengan komentator kan ngomong, ini kita kok bisa melihat pemain seperti ini nggak dimainkan di era Amorim gitu. Sementara kemarin berkali-kali bersama Casemiro dan di laga lawan Apa yang Crystal Palace beda? kemarin sangat nyaman dia bermain Iya, dan punya apa yang memberikan- beda? Apa yang beda? Carrick. Oh gitu. Preference pelatih. Ya, yang berbeda Carrick lah. Sekarang pemainnya sama-sama semua. Iya, iya. Cara membuat pemainnya fit kecuali Maino cedera parah gitu. Tapi Itu itu kalau- bukan itu itu bukan. fatigue kan yang Nggak, itu. mungkin lebih harus dilihat sistemnya juga Ji. Skemanya. Ya, Carrick berarti dong. Iya, Dengan kalau 3-4-3. lo main dengan satu gelandang bertahan, satu gelandangnya Bruno, ya Maino dimainin sulit. bareng dia berantakan juga Mati, gitu. iya. Emang dia harus pairing berdua. Berduanya pun harus sama Casemiro. Iya, Dia iya. mau Ugarte, nggak jalan juga. Iya. Belum pernah dicoba kan? Berapa kali begitu ditarik Casemiro ganti Ugarte masih bareng Maino berantakan Langsung berapa goyang, kali kan? ya. Langsung goyang MU itu kan tergantung komposisi lo seperti apa gitu. Kalau kemarin emang di komposisinya lo hanya butuh dua gelandang dan salah satunya pasti Bruno, Maino dimainin pun ya belum tentu worse kayak sekarang gitu. Ya. Dia main berdua baru kita ngelihat Maino yang balik lagi kayak ketika awal mulai berseragam Berarti United. musim depan susah dong karena Casemiro bakal cabut. Nah itu dia harus Itu, cari dicari pengganti. penggantinya. Cari daerah yang susah bisa sih. pair on Casemiro untuk bisa merangkul Kobe Maino? Ya, itu Sulit kan juga. isunya kan Masa ambil nyarinya- Modric? Ada Martin, Elliot Ya, Martin, Anderson, Kobe Maino mah 100 temen juta. Anderson. Tapi kalau ngelihat dari Mani lo isu Ji, MU mah Ji. Dari Mani mah. dari Madrid Mart aja, Chouameni. Madrid. Chouameni. ya, Iya. juga sih. Bagus sih. Iya, Banyak blundernya tapi dia juga. Tapi bagus Ji. Tapi dia Ya bagus. tapi kalau buat level MU cocok lah harusnya. Iyalah. Chouameni, Gue iya. gak kepikiran Chouameni. Tapi kalau Kobe Maino, Adiani, Ya. kalau lihat dari chance-nya dia untuk menembus Piala Dunia, Nggak mungkin. chance-nya gede nggak buat lo? Kalau gue melihat masih ada chance dengan Oke. dia mempertunjukkan performance sekarang. Thomas Tuchel juga tentunya memorinya masih belum terlalu jauh. Lupa bahwa ini adalah pemain yang merupakan starter di midfield England di Euros Ya. dan tampil sangat konsisten. Dan kalau kita bicara potensi dengan adanya Rodgers, Elliot Anderson dan Kobe Maino di midfield dari Inggris, ini akan membuat adanya kenyamanan bermain yang bisa kita lihat dari tim ini gitu kan. Jadi potensi untuk Kobe Maino menjadi salah satu adisi sangat besar, apalagi kalau dia bisa konsisten hingga akhir musim tampil seperti ini ya di midfield dari Manchester United. Bukan sebuah hal yang sulit untuk bisa langsung memasukkan lagi Kobe Maino ke dalam squad England, dan juga untuk Manchester United keputusan sangat mudah untuk Michael Carrick karena dia tahu potensi dari pemain ini. Kan kita sempat bingung kan kenapa Ruben Amorim seolah ingin melunturkan para pemain yang asli Manchester, yang peduli dengan Manchester United. Ya, itulah. Sudah tersingkirnya Rashford, kemudian dia menyingkirkan lagi Kobe Maino. Berarti kan ada something is wrong. Sayang, ya. Ada mungkin power yang mungkin coba di Tapi kalian Declan ditaruh Rice, Elliot Ruben Anderson Amorim. sih Enggak, menjadi starting line up ya. 2021 itu Rice sama Calvin Phillips ya? Iya. Ya. 2021. 2024 kemarin siapa ya? Kobe Maino Declan Rice sama Declan Rice sama Bellingham. Oh ya Bellingham.
Bellingham sekarang menurut gue udah menjadi pilihan ketiga lah. Serius loh? Hah? Bukannya agak dimajuin ke Belum depan justru? Rodgers menurut gue. Rodgers akan mengambil iya, posisi Rodgers juga belakangan Bellingham, Tuchel kayaknya lumayan Declan suka Rice, Kobe Mainoo, Elliot Anderson. Sebentar, ini Rodgersnya Aston Villa. Iya, Kan iya. dia winger. Iya, on the left. Ini mau pakai formasi apa 4-3-3. nih? On the left, Dex sama Kobe di tengah. That's the way to go. Elliot Anderson roaming dari kanan bisa ke area sentral bisa, itu yang dia Misalnya dua pairing tuh Declan Rice sama Elliot Anderson dong. Kobe Kobe. Kobe main loh. in the midfield. Terus Iya. Declan nggak main? Dex and Kobe. Dex. Oh, Iya. enggak sih gua Kobe Mainoo starter. Belum. Di Euros dia buktiin loh. Ya iya kamu One of the hadiah best. nih Euros 2020. One of the best. 2020 Ya, satu. 2024. Kemarin. 2024. The last one. Iya. Kemarin. Iya tapi kan He's a starter. formanya juga sekarang dimainin. Foden juga berarti lo bakal starter karena dia dulu starter loh. Foden's on the bench. Ya makanya sama, berarti nggak bisa Euro juga dia starter sekarang starter Tapi lagi. Foden gitu. apa yang enggak. ditawarkan Kobe Mainoo Ya, untuk Foden juga apa yang England ditawarkan. untuk menjaga balance? Nah, kalau Saka jelek musim Sangat ini, baik. siapa penggantinya kira-kira? kanannya menarik tuh. Ya kan? Saka Karena jelek. gue jelek musim ini Iya, Saka. setuju. Iya, Saka. Kanan berarti Madueke. Ya anjay, malas banget anjir. Siapa lagi coba striker sayap kanannya? Dari cadangan Oh, jadi Harvey Barnes. starter. Harvey Barnes Harvey kiri Barnes juga. nggak kiri. Ya, Iya. Siapa Gordon, kanan? Gordon juga kiri kan? Gordon juga kiri. Anthony Kiri Gordon kanan mau bisa. dimainin di center forward sama England. Tuh. Oleh karenanya dia nitip ke Eddie Howe. Makanya, Dikasih siapa aja main. kanannya? Harry Kane kemana itu? Anderson. Nggak, winger kanan. Nggak usah pakai winger. Oh, masih pakai winger. Jared Si, Bowen si, si, striker. Jared Bang, tapi si Jared Reece James Bowen. akan naik tinggi lah dari posisi right back. masa nggak pakai winger lagi? You don't need it. Rhys James apa Trent? Reece James. Rame lagi tuh. Reece James. Tapi yang ngambil set, Trippier. yang ngambil set piece juga rame tuh. Ada Dex, ada Reece James buat corners. Iya, punya Saka tetap. Di, satu pertanyaan terakhir. Boleh. Selain hasil, ini kan pasti hasil lo untuk menjawab yang nyinyirin Carrick atau meragukan Carrick, apa yang membuat Carrick pantas ada di sana musim depan? Sebagai pelatih permanen ya, bukan interim. Satu dia murah, Oke. ya kan? Dua dia paham kultur. Oke. Gue bukan Rizal yang gue lebih suka Luis Enrique karena dia kulturnya sama. Kultur apa yang sama antara Enrique dan juga MU? Ya, dua itu. Ketiga, dalam hitungan instan pemain dan juga Carrick itu unite. Ini yang udah di Ten Hag nggak ada, di Amorim nggak ada, dalam hitungan hari langsung ada di tangannya Carrick. Terus juga, kalaupun dia dipermanenkan dengan harga yang nggak begitu besar, kompensasi kalaupun pada akhirnya dia gagal juga nggak begitu besar. Dan lagi-lagi bukan cuma menang, tapi bagaimana cara MU menang gitu. Nah, oke. Even City pun even Ya. City atau Liverpool, dua tim yang selalu gue highly rated, nggak selalu menang dengan nyaman. Nyaman, betul. Kalau betul. dipermanenkan ya jadi besar lah kalau dikompensate nanti lah. Dibanding sama Enrique, sama Lah, Simone. iya, tapi tetap besar. Ya tapi kan komparasinya sama siapa besar itu. Iya. Kalau sama Luis Enrique, Simeone ya lumayan dong. Buset, Simeone mah Even- mahal even- banget. itu Gila. dia. Even Ten Hag makanya. Amorim juga mahal loh itu. Apa? Iya, Even- MU aja sekarang udah harus. Ragnik aja mahal. Amorim 16 million. Jadi ada, buat gua ada bantahan dari Sabto dan juga Adiani. udah mulai pada eling di sekarang di udah pada iya bener kayaknya Carrick aja deh. Apa yang masih membuat kalian meragukan terlepas dari ya, emang itu belum ada hasil yang Oh membuat benar. ujian seorang Michael Carrick? Emery masih layak di MU Emery? Masih layak. Masih itu. Masih layak. Itu yang gue pengen dengar. Tapi gue Masih gak lah, setuju ya. sih. Itu yang gue pengen Emery denger. posisinya gue gak mau lah kalau Emery aja. Masih layak. Emery ke MU Ji, gua Nggak, happy. nggak, Carrick di MU, gua khawatir. Tapi Emery di MU, alhamdulillah doa Ramadanku terkabul. Kalau Emery menurut gua dari track record dia build bukan untuk liga. Nah, Di liga Oke. dia main di 34, peringkat 34 max gitu. Selalu kecuali safety kalau ya. kecuali kalau kita bicara PSG PSG, tuh ya. PSG gitu kan Ini bawa Arsenal itu nih. beda cerita gitu. Arsenal juga Oh, seperti kan. itu gitu kan. Tapi kalau di cup competition ya he's the one kalau lo memang mau trofi itu. Ya. Ya, Cup competition tapi yang level Europa, 2 nih. Europa League. balik. Ya Europa League lah, Champions League, ya itu kan buktinya Aston Villa aja bisa melangkah lumayan gitu loh dengan materi seperti itu gitu di Champions League. Ya kalau dia Dengan materi MU mungkin bisa lebih bagus nggak? bisa jadi kalau dia memang cup competition. Cuman lu nggak otomatis Rely on di him. liganya juga bakal bagus karena memang dari semua, dari Villarreal lah, dari Valencia lah, dari itu rata-rata memang cup competition yang bagus gitu. Tapi untuk ya itu soalnya kalau dia Villarreal mas main mau compete di Liga sama Madrid Barca susah juga sih. karena kalau Liga Spanyol sekarang emang masalahnya itu mereka nggak bisa Nggak mungkin. nggak punya squad depth, nggak akan Iya. punya squad Nggak depth mungkin. selama memang dari sisi financial Jangankan mereka nggak squad mampu. depth, Salary kualitas cap. starter utamanya aja. Iya. Ini siapa main-main ini udah nggak ada yang jelas aja Dulu zaman mereka masih bisa melakukan itu. Sociedad bagus masuk di Liga Champion hampir degradasi. Villarreal masuk Liga Champion degradasi. Iya. Itu tim-tim seperti itu
bisa seperti itu kualitasnya bisa Perbedaan turun. banget, beda banget di Bedanya Liga sama di Cup ya. Dulu Malaga sempet ya Malaga. Ya, itu Oke. mah bangkrut, Ya, kalau itu bangkrut. sesaat. Tapi abis itu Apalagi masuk semi, habis itu kan hancur. Ada berantakan. Nistelrooy. Iya. Gimana dia nih, ada Ya, mantan ya, soal Carrick? kalau Michael Carrick semakin kesini semakin membuat gua agak condong untuk memberikan dia kesempatan kalau misalnya diberikan, karena nggak bisa kita deny dengan prestasi yang sudah diberikan, deserve masih the job lah. unbeaten, coaching dia untuk para pemain United luar biasa, termasuk Sechko. Defensively sekarang juga sedikit lebih aman, tapi kalau kita lihat dengan hilangnya Luke Shaw juga kemarin bermasalah kan. Masuknya Mazraoui Mazraoui. tidak di posisi terbaiknya, di outplayed sama Ismail Assar. Dan kalau Shaw juga keluarnya cukup panjang durasinya, ini juga cukup mengkhawatirkan. Repot dikit. Tapi kalau gue lihat Carrick dengan apa yang sudah ditawarkan sekarang, dengan dia mampu melakukan comeback, dengan bisa adjust timnya di mid game kemarin, ya sudah mulai cukup oke lah. Dan gue melihat ini ada potensi, mungkin dia bisa diberikan kesempatan. Tapi gue masih berpikir bahwa masih ada 2-3 nama yang harusnya ada di atas dari yaitu Carrick. yaitu ayo sekarang. Sayangnya ya Thomas Tuchel sudah Tuchel extend, ayo. Terus Luis Enrique. Ancelotti nggak mungkin. mau diperpanjang Brazil. Iya, juga. ayo siapa lagi? Luis Enrique. Luis Enrique Martinez ada di sama conversation Hansi itu. Flick. Hansi Flick ke Liverpool aja udah. Ya, Hansi Flick masih Tapi kalau Hansi Flick gue mau sih. Kalau shaky Hansi Flick gue mau di sih. Barcelona, tapi gue tetap melihat Unai Emery sih, karena ya itu tadi dia bisa work with players juga, dia bisa mendevelop players juga, dan ketika dia masuk dia nggak langsung coba untuk pegang kendali total, tapi perlahan dia meyakinkan board, dia meyakinkan ownership, dan dalam kondisi nanti 3-4 kekalahan beruntun, gue tetap berpikir Carrick nggak punya solusi, tapi mungkin pelatih dengan pengalaman seperti Unai Emery bisa menavigasi lebih nyaman lah kondisi-kondisi yang mungkin akan ada sedikit kekacauan di tengah musim misalnya kalau terjadi untuk Manchester Panji United. setuju Emery? Enggak. Kenapa? Ya karena dia belum pernah menangani tim dengan ego dan pressure seperti MU menurut gua. Kalau PSG mah ya lo nggak bisa dibandingin lah. PSG pressure-nya orang nonton dia juga Liganya. berapa kali sebulan sih nonton PSG gitu kan. Paling di Liga Champions doang. Nah, menurut gua itu yang tadi juga ditambah dengan rekor yang Mas Taro bilang, dia di Liga Pressure mungkin banyak yang dia pressure-nya gede juga. Sevilla pressure gede juga. Cuman enggak dong, player sama power. MU tim Iya, dengan mungkin pressure player powernya itu, Nah, yang, itu kan, yang bikin ego di ruang gantinya itu yang banyak childish player-nya yang kita nggak pernah tahu. gitu. Cuman kalau tekanan kayaknya all tertekan juga lah Liverpool. Tapi nggak ada yang tertekan lebih juga. tinggi dari tekanan Enggak MU dong, sih. tekanan MU menurut gua gede sih. Iya, tapi apa yang Tekanan udah fans. dia Semua media. Media sih terutama. Media. tapi apa yang dia udah Legend. apa yang dia udah buktikan di Aston Villa dengan mengembalikan Villa ke tempat di mana mungkin seharusnya Villa ada di situ untuk konsisten dan berlaga di Europe, kemudian juga sekarang dalam conversation untuk meramaikan persaingan ke Premier League, walaupun mereka dua battle job lebih sensasional dari Arsenal, tapi tetap gue melihat ini adalah blueprint yang mungkin lumayan oke untuk dicoba. Kenapa Apa yang lu bilang oke dengan keunggulan 11 poin dari MU, sekarang disalib. Makanya gua bilang Apanya kan, yang oke? Karena mereka harus Karena mereka membagi main di banyak konsentrasi. kompetisi di Iya, membagi mereka main di konsentrasi. Eropa. dan kemampuan untuk membeli pemain dari Kalau Aston sampai itu Villa. alasannya sih, gua ketawa Kemampuan banget. membeli pemain dari Aston Villa nggak sehebat dari Manchester United. Dengan roster yang ada di Villa, dia sudah melakukan miracle job untuk Aston Villa berada sekarang di posisi ini. Spendnya gede loh Villa. Not yet. Ya tapi untuk Not Villa. quite. Kalau Eddie Howe, maksudnya kalau bandingin dengan itu Dengan di Aston Villa, Eddie Howe kan juga Ya, melakukan Eddie Howe juga punya job yang kesempatan, sama. tapi kalau gue lihat ketimbang Eddie Howe mendingan Dengan Carrick. langsung ke Michael Carrick aja. Iya, ngapain? Ya, itu dia dari Ji, pelan-pelan udah mulai tersadarkan. Ya. Pelan-pelan, Ji. Besok nanti Bung Binder. bulan pelan-pelan. doang. Dari beras lagi mau winner nanti ke sini. Iya. Sebenarnya ada yang paling gue sukain juga Nah. selain Unai Emery, tapi mungkin agak berat ya. Apa, Pak? Siapa? Andoni Iraola. Iya sih. Oh, Iraola sih. Iraola oke sih. Tapi mungkin agak berat. Dikasih waktu nggak? Nah, itu. Ya, modelannya begitu. Iya, dia perlu itu waktu. masalah Ya. waktu dan dia bisa megang ruang ganti Iya, nggak betul. dengan Tapi itu yang, ego yang tinggi itu dia seperti itu. sebabnya dia terima job Bournemouth karena dia diberikan Waktu. durasi waktu ya oleh the Black Knights. Ya. Gimana Jantim, kalian lebih setuju dengan pendapat Aldi atau punya Pasti pendapat Aldi lain? lah. Gary Kalau kali ini Aldi pasti. belum meyakinkan dari euforianya, apakah masih honeymoon period atau masih nanti ketika Tapi lo mendapatkan sebagai ujian? fans MU udah cukup 8 game itu udah. Menurut Bukan gua 8 game ya, Ji? Hah? Bukan 8. bukan 8 game ya, tapi dari cara mereka menang, menurut Iya, gua dalam 8 solid. dalam 8 game ini ya semua faktornya, ya the way they play. Iya, iya. Maksudnya Mas Aryo hasil. baru 8 game nih, gitu kan Mas? Menurut gua udah meyakinkan. Maksud gua Belum ada krisis gitu. ya kalau nggak ada krisis sampai akhir musim gimana?
ya baru kita bicara. Iya, makanya ya sopan. Tapi kalau tanya gue, I believe in Carrick menurut gue gitu. Karena di awal gue sebenarnya meragukan dia. Gue bilang jangan kasih dia pekerjaannya karena ketika dia nggak lolos Liga Champions, ini akan menjadi harga yang sangat mahal untuk MU ketika dia nggak lolos Liga Champions. Tapi kalau dia bisa bawa Liga Champions, ya kasih jobnya gitu. He deserve the job menurut gue. Alright. Nah, kita pindah dari MU ke apa tadi namanya julukan corner derby di Emirates Stadium. Mas Arya gimana pencerahannya soal fans Chelsea banyak yang nggak terima dengan keputusan wasit. Yang mana keputusan wasit yang tidak bisa diterima oleh fans Chelsea? Banyak apa ya? Banyak kemelut semalam tuh cukup banyak juga ya. Kalau bicara Pedro Neto ya udah pastilah karena kita bicara Chelsea kan kita selalu menyinggung ini tim nggak bisa ngontrol emosi sehingga akhirnya menyulitkan diri mereka sendiri. Kartu merah terus. Mungkin kartu yang dia ngelanggar si Martinelli itu kartu kuning yang memang layak didapatkan gitu. Tapi kan protesnya itu kan harusnya enggak yang dia dapat kartu kuning sebelumnya. Itu kan hal-hal yang membuat para pemain Chelsea banyak mendapatkan kartu merah karena mereka nggak punya kontrol emosi yang cukup. Tapi dan again dengan 10 orang mereka justru tampil yang lebih oke ketimbang Arsenal di akhir-akhir. Garnacho tuh hampir banget tuh jadi gol ya. Iya, setuju. Itu Tapi sangat sedih Chelsea kalau ketinggalan dalam kondisi seperti itu mengandalkannya Alejandro Garnacho. Sad state buat Chelsea. Kalau yang bisa dibilang paling dipertanyakan itu handsballnya dari Declan Rice. Tapi untungnya abis itu gol. Ya untungnya. Kalau enggak itu akan lebih rame karena it's clear handball. Iya. Itu yang meluk itu ya dari belakang. Iya. Jadi kalau dilihat dari pelanggarannya, satu meluknya itu udah jelas sebuah pelanggaran. Handsball ini yang selalu gue bicarain, Ji. Kan orang sering ramai membahas IFAB-nya seperti itu, loss of the game-nya seperti itu. Tapi kan yang selalu gue tawarkan adalah kenapa wasit memberikan itu? Kenapa akhirnya itu menjadi hal yang keluar dari keputusan wasit? Tidak melulu peraturan, artinya itu adalah handsball, itu adalah ini. Memang handsball iya, tapi kan cukup untuk menjadi sebuah pelanggaran, apakah cukup untuk menjadi penalti? Itu kan yang selalu gue bicarakan seperti itu. Nah, di sini balik lagi kayak waktu itu isu gue ngomongin tentang sudut. Lu nggak percaya? Here we go again. Pakai busur nih, mau busur nih ada sudut-sudutnya. Orang pada ketawa pada saat itu, tapi emang yang menjadi acuan wasit adalah banyak faktor. Kenapa itu menjadi kartu merah? Itu menjadi pelanggaran handsball penalti apa enggak? Yaitu based on segala macamnya itu. Kalau subjektivitas nggak sih tapi ujung-ujungnya itu emang balik-balik pasti akan subjektivitas karena orang yang memimpin berbeda-beda. Wasit ini akan bilang ini, wasit ini begonya sama. bisa melakukan Orangnya beda, begonya sama. hal yang berbeda gitu kan. Cuman kalau ini tadi satu itu merupakan sebuah infringement pelanggaran. Satu lagi yaitu gue bilang sudutnya itu udah melebihi sebetulnya. Walaupun kalau tangannya itu nggak melebihi kepala sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi ini sudutnya sebenarnya udah melebihi. Tapi itu mungkin nggak sudut itu meninggi karena ada pergerakan dari pemain yang dipeluknya. Kalau yang kemarin tuh sempat siapa ya? Game apa ya? Sehari sebelumnya tuh pemain City Leeds. Pemain didorong. Matheus Nunes. Itu juga Nunes. Nggak ada yang ngomong apa-apa tuh kalau City diam-diam Kalau aja. itu benar karena ada dorongan. Iya. Karena ketika dia didorong tangannya jadi naik. Ya. Itu yang membuat wasit melihat ini karena dorongan. Jadi itu nggak penalti. Tapi nggak jadi pelanggaran juga. Nggak Kan jadi ada sebuah dorongan. pelanggaran. Tapi kalau ini Kalau ada dorongan pelanggaran dong. Not enough. not enough. Tapi ya pelanggarannya tuh menjadi Lacroix juga kalau boleh bilang nggak enough sentuhan gini doang. Emang Mas. it's not enough, tapi jadi pelanggaran aja. emang kan orang bilang soft. Pelanggarannya soft. Tapi pelanggaran. Iya, tapi tapi kalau City peraturannya diam aja orang-orang. Kalau Arsenal, wah. Karena City punya 115 charges juga. gitu, Di. Jadi kita semua harus diam. Harus diam. Iya. tapi Silencio por favor. Balik lagi kalau ke pertanyaan lo, yaitu satu, ketika bola itu datang, trajektorinya mengarah ke situ, sebetulnya kan Rice bisa melihat bola itu akan datang ke situ gitu. Jadi yang orang bilang trajektori bola itu datang, harusnya pemain punya kemampuan atau punya pilihan untuk tidak melakukan something yang risky. Nah, tapi itu tetap diambil oleh Declan Rice untuk melakukan itu. Sebetulnya kalau gue pribadi melihatnya itu sebagai sebuah handsball. Kalian ada yang dia setuju dengan pendapatnya Mas Aryo? Gambar tadi coba lihat lagi. Mana lihat fotonya tadi Declan Rice ngangkat keteknya? Itu David Raya mau meet and greet apa gimana itu? Pengen nanya doang ini. Pengen jersey apa gimana? Meet and greet David Raya. Yang ditanya Panji apa? Apa sih? Declan Rice kan? Declan Iya. Rice. Belum David Raya. nggak boleh bahas itunya. Nggak boleh. Oke. Dibungkam. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini handball apa enggak? Handball. Nanti yang Sebelum ini sebenarnya ada pelanggaran dulu karena yang dirubung nanti boleh dilihat. boleh. juga. Sebelum kejadian handball ini sebenarnya Declan Rice sudah bikin pelanggaran duluan. Enggak. Waktu megang itu dan membuat nggak bisa lompat si
back ini nih. Ya, Sar. Hato. Hato, yang ini iya. Hato. El Hato. Tanpa ini pun udah pelanggaran sebenarnya. Cuman wasitnya bego. Jadi buat gua udah pada tahap gua males membahas pelanggaran atau enggak, wasit ini atau enggak gitu. Jadi buat gua udah terlalu udah dijadikan sebagai komoditas buat kita yang nonton sepak bola, bahwa wasit wajar bikin salah karena sekarang subjektivitas wasit makin diberikan kebebasan. Jadi kita yang paham bola, paham peraturan, jadi cuma dibikin kayak anak kecil gitu loh. Ini jelas pelanggaran lah. Itu juga David Raya jelas pelanggaran lah gitu buat orang pun. Kalau sekarang itu nggak jadi pelanggaran, wasit kiper wasit, digadoin. Itu dia makanya. Kiper digodain sekarang bukan pelanggaran. Itu dia. Tapi kan kata Adi art of defense. Out of defense. That's the art ya. Itu dia. Tapi kalau tadi jelas itu handball, Declan Rice ada movement juga towards the ball, terkena di area dia yang harusnya handball. Termasuk Nunes ya kemarin dong. Udah jelas lah. Nunes ada jelas sedikit lah. gangguan sebelumnya. Iya, tapi handball udah. Kalau tadi juga sebelum ada kontak dengan bagian siku dari Declan Rice, sudah ada foul juga dengan menghalang-halangi lawan untuk bisa menggapai bola. Tapi juga yang menjadi talking point juga adalah João Pedro. João Pedro itu juga harusnya sebuah pelanggaran juga. Ketika dia coba menyambut bola, ada kontak dengan David Raya juga dan defender dari Arsenal yang ada di dekatnya untuk mengganggu dia untuk menyambut bola, itu juga menurut gua sebuah kondisi di mana yang mau gol kedua. Iya, golnya main. balik badan itu. yang dia mau dapetin bola di area sentral, Yang ketinju. terus dia ketinju. Oh iya, itu juga pelanggaran. Itu juga foul harusnya. Enggak sih kalau gua tuh. It's a foul. Karena David Raya playing for the ball. Ya, bukan. Ada obstruksi sebelumnya. Yang Sebelum kena kontak dengan Raya, João Pedro udah diganggu dulu. Kalau dulu kan gue ngasih analogi ya, waktu itu ngomongin di sini juga. Kalau lu ngelihat kiper dengan tangannya nyengkat kaki, pelanggaran ya. Nyengkat kaki, lu narik pakai tangan. Iya, pelanggaran. Apa bedanya dengan lu ngenain kepala? Pelanggaran juga. Ketabuk. Satu di bawah, satu di atas. Itu. Kalau waktu ngenain kaki ada bola di situ. Ini juga kalau ada bola juga gitu. Ada kena bola nggak? Kena bola nggak? Slide. Kena slide. Kena. Tetep aja. Tapi Tapi kalau kan- abis itu follow through lo kena muka pemain, itu juga bisa foul. Enggak, Piala dunia karena- kemarin Lewandowski Yes. sama apa itu Karena Argentina. kalau emang intensinya ke bola, Mas, masih bisa aman. Kecuali emang langsung kena kepala. Ya, Kalau emang kena bola dan itu Ya, emang tetep sih aja. bengep sih João Pedro bengep gue lihat di Ya sininya. tetap aja ya kayak kiper mau nyengkat Betul. pemain kena bola Itu tapi mah itu jelas, kena kaki. itu jelas. Itu maksudnya gitu. Orang kan selalu melihat kalau di atas itu enggak pelanggaran. Pelanggaran juga. Iya. Kalau apalagi sejak 2023 perlindungan soal kepala kan concussion ada peraturan baru kan itu bahwa makin melindungi kepala. Betul. benturan. Tapi kalau emang kenanya bola dulu ya itu kan tugasnya kiper gitu menghalau bola gitu. Kalaupun pada akhirnya nggak kena bola, langsung kena kepala, udah pasti itu pelanggaran gitu. Jadi buat gue yang itu sebenarnya ini kan nih. Ya, ini. Kalau emang tangannya si David Raya bukan ke bola, itu berarti kan ke pelipis. Bengok itu. João Pedro. Cuman kan ini kan tujuannya jelas menghalau bola gitu. Jadi buat gua Ya sama aja, pasti di bawah kan juga mau ngalau bola. Iya. Tapi kalau kena kaki jadinya pelanggaran kan kalau iya, main betul, jatuh betul. di Ini atas. kalaupun ini kena kepala langsung pelanggaran. Iya, gua ada yang gua debatin gitu. Cuman kalau kena bola duluan, gua kali ini gua sedikit membela David Raya gitu. Jadi bukan masalah. Cuman yang gua bingung adalah Arsenal dirugikan karena Arsenal punya 2 sampai 3 kali serangan balik. Harusnya menjadi game on, tapi dihentikan oleh wasit. Tapi dua-duanya dapat kartu kan? Penghentian. Dua-duanya kartu kuning, betul. Iya. Nah itu harus Bisa kan harusnya game on dulu, dan ini bukan sekali 2 kali kita lihat. Iya. Game on dulu, baru begitu bola selesai, mau di-review atau nggak di-review, baru dikasih kartu kuning. Ini 3 kali. 2 sih. 3 kali Mas pernah? 3 kali juga. Jadi buat gua ini yang lagi-lagi dipertanyakan gitu ya. Iya. Jadi buat gua udah males lah kita bahas-bahas soal aturan karena kitanya paham aja nih di Jakarta kita paham, itu mereka yang di Stoneleigh Park London nggak ngerti apa-apa kesannya. Tapi kemarin kita ngeliat penampilan David Raya, ini ada komentar dari seorang David Seaman nih. David Raya buktikan Bukan, bahwa dirinya tak hanya Michael. kiper terbaik Arsenal tapi juga Premier League. Ini mabuk kecubung apa nih gimana? Kasper Michael yang Oke, ngomong. ini kok Nggak jadi mabuk, nggak jadi Bukan, mabuk. Bapaknya. Peter. bapaknya Peter nih. Schmeichel, iya, Peter. Peter. Iya. Ini apa? Kalian setuju dengan tapi menurut gua kemarin penampilan gemilang dari seorang Raya sih kemarin. Kalau Iya, bukan iya. gara-gara dia kalah itu Iya, Arsenal. tapi kiper terbaik Premier League apakah iya benar? Iya, betul. kalau gue ya. Iya, iya. Ya. One of- David Raya, one of the best menurut gua. Best. Gue dari zaman Brentford udah menjadi advokat untuk David Betul, Raya. gua beli si Brentford Iya, yang The David Raya. best, Bener, gue juga best beli si goalkeeper David Raya. di Premier League sejak dia di Brentford. Ya, apalagi di menghadapi MU 4-0 itu tuh. Ya. Oh, luar biasa. Dan save kemarin juga luar biasa. Garnacho kan? Iya. Save kemarin sih gila sih. Gue harus bilang, berarti Garnacho meningkat ya di Chelsea ya. Enggak itu. Enggak. Bolanya juga nggak sengaja itu. Iya, iya. Tapi gue menanya, jangan gue yang jawab. Lu kecewa nggak sama Arsenal?
Dengan performa kayak begitu, apalagi saat Arsenal unggul 1 pemain. Lu nggak bisa kill the game. Enggak lah. Apa sekedar ya udah Arsenal hati-hati. Gue sih kecewa karena gue live reaction kan. Boring lawan 10 pemain. Apa ini main Bukan begini cuma gitu. boring sih maksud gue. Boring. Lu sempat ketiduran bentar anjir. Iya, boring. This is boring. Itu game. yang 0-0 tuh Arsenal Liverpool juga ya? Iya. Iya, itu kan Iya, emang kalau iya. high intensity game tuh jadi kadang-kadang ujungnya malah Lawan boring. pertemuan pertama juga lawan 10 pemain kan dia keteteran juga kan lawan Chelsea kan. Iya, Iya, Stamford udah. Bridge. Kenapa dia begitu saatnya harus lawan jumlah pemain yang kalah malah dia switch off gitu? Kenapa dengan Itu Arsenal dan Arteta? hati-hati apa, tapi Declan Rice sama Zubi kemarin off juga sih. Iya ya. Tapi soal Declan Rice kemarin masih banyak banget dia nyelamatin Masih banget, iya, intercept-interceptnya. Akhirnya kayak yang lu bilang, masih ada yang nyelamatin Iya, intercept, bukan soal bantuan ke depannya gitu. Iya. Yes, assist emang di corner. Cuman ini gue sih khawatir, gue lihat Arsenal main kayak begini khawatir karena Arsenal unggul 1 pemain menghadapi Chelsea yang banyak sekali pemain absen, ya kan, terus juga bermain di Emirates harusnya kan menjadi poin tersendiri untuk Arsenal gitu. Chelsea siapa yang absen sih? Kukurea, Oh ya, Korea satu Korea yang sama inti. Fofana doang. Fofana. Iya, Fofana. sama Kowil lah. Kalau juga Sampai nggak lu jelas. mainin Sar sebagai debutan menghadapi Sabi. Arsenal di Emirates. Enggak, tapi kan cadangannya ada si siapa? Di Tosin. Padiasil, ada Tosin, Tosin, ada Aci Bioyo. Ampong. Bukan level Arsenal dong. Garnacho. Bukan level Arsenal dong. Level Chelsea gitu semua. Iya, level Chelsea begitu pun Arsenal nggak bisa melakukan banyak hal gitu loh. Lu ganti pemain juga gua nggak tahu itu diganti. Iya, gue tebak-tebakan nih siapa yang masuk nih. Oh, si ini nomornya, gue tahu nomornya doang gitu kan. Semoga di game selanjutnya ya, oke, paling gini. Tapi mungkin bagian sering khawatir- lu protes. Enggak, lu khawatir transisinya Chelsea sih. Transisi Chelsea juga ngeri juga sih. Ya semoga dibuktikan di game menghadapi City nanti. Sama Maresca apa bedanya? Kayaknya gue nggak melihat ada perbedaan yang signifikan dari eranya Iya sih, Rosinier enggak, maksudnya di game Maresca. kemarin Oh, ada yang soal. membahayakan kan emang transisinya Iya, kemarin. selalu. Jadi gua rasa ya kalau istilah gua kedewasaan Arteta ya itu dia milih-milih game, milih-milih kapan harus. Beda-beda ya. Iya, dia Treatmentnya. harus ngelihat gitu. Kalau gua gas, gua kena counter, imbang nih. Dia mungkin berpikirannya seperti itu. Makanya sekarang cuma beda 2 poin ya, karena kebanyakan mikir gitu. Iya. Itu juga kalau kemarin gol Garnacho imbang menit 90 bisa Iya. apa? Iya, Ya iya. kan? Nah gini, kalau tadi soal membahayakan, ini yang gue bilang berkali-kali Chelsea tim hebat, tapi pelatihnya mediocre. Kenapa? Lu dari menit awal udah jelas. Sanchez nggak bisa menjadi first attacking player, Ya. nggak bisa menjadi kayak David Raya. Jangan karena Dipaksa. City bisa dipaksa, jangan karena Itu City bisa, MU bisa, dari game semifinal Carabao kan? Dia udah Liverpool bisa, tim-tim Brighton bisa, Chelsea juga harus bisa, nggak bisa. Robert Sanchez itu Sanchez. berkali-kali Blow on. membahayakan, Bingung. membahayakan Chelsea dari maksa pengen bisa pasti dari belakang, membahayakan diri sendiri. membahayakan diri Iya, sendiri. gua dari awal Kurangnya Arsenal adalah lu nggak bisa manfaatin. Iya, itu. Ya gue selalu bilang bahwa Chelsea bisa menjadi tim hebat kalau penjaga gawangnya bukan yang mereka miliki sekarang. Iya. Tapi dengan billion pounds yang sudah di-spend, dengan lo hanya bisa memainkan pemain di posisi vital di penjaga gawang seperti Sanchez, Iya. kemudian ada Sar di backline, padahal juga spend begitu banyak untuk Iya, membeli back-backnya. pemain. Nggak masuk akal, dan inilah mungkin bad management dengan bad signing, dengan coach yang mungkin belum ada di level yang setara dengan stature dari timnya. Rosinier yang menurut gua nggak menawarkan Mediocre. apapun yang istimewa. Dia lebih ke Ro Junior bukan Ro Senior lagi. Row Junior. Ro Junior ya. Masih Row Junior lagi. Row senior. Masih Row Junior lagi. Masih junior Jadi banget. mendingan Boyle apa Ineos? Hah? Dengan Mendingan Boli atau ini ya? Iya. Ayo, good question Aldi. Thank you. Bingung dia. 11-12 sih kayaknya. Ya, hampir sama lah, hampir sama lah. Oke, tapi dengan sekarang peringkat sekarang udah mulai bergeser dengan MU peringkat 3, menurut kalian dengan 3, 4, 5, 6-nya yang 3, 4 itu siapa antara MU, MU, Chelsea, Liverpool dan juga Aston Villa? Menurut lo Entah bagaimana caranya gue pengen lihat Liverpool masuk ini loh. berarti Aston Villa geser? Iya. Sama siapa? Gue pengen sebenarnya Chelsea. Sebentar. Lo pengen Chelsea masuk ke sana? Wow. Chelsea. Lo tiba-tiba membuat Carrick keluar dari perebutan 3, 4 besar dong. 1, 2, 3 udah begini sampai akhir musim. Oh, jadi MU tetap. Panji pelan-pelan. Oh, mantap kali. Kan bukan 3-4. 1, 2, 3 itu. Oh, berarti udah Empatnya Liverpool. Empatnya Liverpool. Iya, empatnya Liverpool. Oke. Ya berarti langsung MU Liverpool Chelsea ya udah. paling ya, Chelsea kayaknya ya. Oke. Chelsea 5, Liverpool 4. Aston Villa yang dilatih oleh Unai Emery-nya Adi kayaknya kalau ke Europa League aja. Tapi ya kalau bisa menang lawan Brentford itu juga. Tapi Brentford lagi oke. Tapi ini makin sengit karena ya 5 tim kan Ji, Iya. 5 tim yang bakal Lolos lolos. ya. Karena ya itulah 99,9% kan, karena mereka lolos semua ke 16 besar. Pejuang koefisien. Jadi ya langsung ya, 5. Aman nih jadinya ya. MU, Chelsea, Liverpool harusnya aman ya.
Chelsea nggak? Chelsea Chelsea nggak. belum. Lu lebih pilih Aston Villa berarti. Paling Oh ini Unai Emery, gue lupa. Ada Unai Emery. Chelsea kalah, Ada Chelsea agennya Unai kalah. Emery ternyata. Chelsea bisa, tapi menang dulu nih minggu depan. Gua kasih apresiasi Chelsea. Siapa yang lolos? Kalau dari sekarang proyeksi lu? Ya Liverpool 4. 4, oke. Limanya Jadi Liverpool finish di bawah MU. kayaknya. Oh gitu. Asik. Gimana Mas perasaan? Nggak Gimana apa-apa. perasaannya? Nggak cuma di bawah tapi juga kalah ini kemarin kan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Mas, Kan ya. gua udah bilang. Tadi pengen Iya. slot keluar emang. Berapa 30 tahun gua nungguin Liverpool Iya juara juga. benar, itu aman-aman. benar. Lu cukup sabar lah, Iya, terlatih sabar, sabar. Santai aja. Santai Ki, lu parah. Tapi di bawah MU Lumayan aib sih, sih. aib sih. Ya kan udah ngerasain 7-0, 4-0, santai aja kan. Tuh kan. Sekarang yang bawa sejarah adalah sekarang yang bawa Itu hanya satu pertandingan, tidak penting. Orang hanya mengingat Ini juga sejarahnya. satu musim tidak penting. sebagai yang nonton di Anfield di laga itu. Habis 7-0 kalah lawan Bournemouth. Jadi ya udah aman. Udah aman banget. Wah, Ya itu dia seru banget perdebatan dan juga argumentasi dari tiga panitia yang hadir ini. Ada Diani, ada juga Aldi Bawazir, dan juga Mas Sabto Haro yang masih seru sekali. Tonton terus pokoknya DPI tiap Senin, Rabu, dan Jumat. Thank you buat JM Team yang sudah mensupport kita, men-share dan juga likes di kolom komen. Terima kasih juga buat Clipper yang selalu memberikan kita juga makin rame di TikTok, walaupun ada yang membuli, ada juga yang memuji, tapi nggak apa-apa, itu semua demi kemajuan sama-sama DPI dan juga JM Team. Sampai ketemu di episode selanjutnya di hari Rabu. Bye-bye semuanya.